Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mustika, NIM 1751002 dari kelas Sekuritas Analisis K. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas reksadana syariah. Sebelum kita membahas mengenai reksadana syariah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu reksadana. Reksadana merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk selanjutnya dilakukan portofolio efek oleh manajer investasi. Pada reksadana, manajer investasi akan mengelola dana-dana yang ditempatkan pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan atau kerugian dan menerima dividen bunga yang dibukukan ke dalam nilai aktif abadi reksadana tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai reksadana syariah. Sebenarnya reksadana dan reksadana syariah tidak jauh berbeda. Reksadana syariah merupakan reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Jika ditinjau perbedaan mengenai reksadana dengan reksadana syariah, sebenarnya keduanya tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanya cara pengoperasiannya saja. Jika reksadana konvensional tidak terikat pada prinsip-prinsip syariah Islam, beda lagi dengan reksadana syariah. Reksadana syariah dalam pengoperasiannya berdasarkan ketentuan syariat Islam, baik itu mengenai akad dan pembagian hasilnya nanti. Jenis-jenis reksadana syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama, reksadana pendapatan tetap. Yang kedua, reksadana saham. Yang ketiga, reksadana campuran. Dan yang keempat, reksadana pasar uang. Reksadana pendapatan tetap merupakan jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola dalam bentuk efek yang bersifat hutang. Reksadana pendapatan tetap ini umumnya akan memberikan penghasilan dalam bentuk bunga seperti deposito, obligasi syariah, dan instrumen lainnya. Reksadana pendapatan tetap ini merupakan jenis reksadana yang memiliki jangka waktu menengah atau kurang dari 3 tahun. Yang kedua yaitu reksadana saham. Reksadana saham merupakan reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola dalam efek yang bersifat ekuitas. Umumnya reksadana saham ini akan memberikan keuntungan dalam bentuk compound gain dengan pertumbuhan harga-harga saham dan dividen. Yang ketiga yaitu reksadana campuran. Reksadana campuran ini berbeda dengan reksadana sebelumnya. Reksadana campuran ini sifatnya lebih fleksibel. Fleksibel yang dimaksud itu fleksibel dalam pengelolaan investasi. Jadi reksadana campuran ini dapat dipindah alihkan dari saham ke obligasi maupun ke deposito, atau tergantung pada kondisi pasar dengan melakukan aktivitas trading. Yang keempat, reksadana pasar uang. Reksadana yang investasinya ditanam pada efek yang bersifat hutang dan memiliki jatuh tempo. Reksadana pasar uang ini merupakan reksadana yang jenis reksadana yang memiliki jangka waktu pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Bentuk hukum reksadana syariah terbagi menjadi 2, yaitu bentuk hukum reksadana syariah perseroan atau PT dan bentuk hukum reksadana kontrak investasi kolektif atau unit investment trust. Reksadana perseroan merupakan suatu perusahaan atau perseroan terbatas yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelola portofolio investasi.
Reksadana berbentuk perseroan dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi dua reksadana terbuka atau open and found dan reksadana tertutup atau close and found. Adapun ciri dari reksadana bentuk perseroan ini menurut Firdaus Muhammad merupakan badan hukum terbentuk PT. Pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dan manajer investasi yang ditunjuk. Dan penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Yang kedua yaitu kontrak investasi kolektif atau unit investment trust. Kontrak investment kolektif ini merupakan kontrak yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit pernyataan sebagai investor. Melalui kontrak ini, investasi diberikan wewenang untuk mengelola portofolio efek dan bank diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi. Adapun karakteristik dari reksadana kontrak ini sebagai berikut. Yang pertama, menjual unit pernyataan secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membeli. Yang kedua, unit pernyataan tidak tercatat di bursa. Yang ketiga, investor dapat menjual kembali unit pernyataan yang dimilikinya kepada manajer investasi yang mengelola. Yang keempat, hasil penjualan atau pembayaran pembelian kembali unit penyertaan akan dibebankan pada kekayaan reksadana. Yang kelima, harga jual atau harga beli unit pernyataan didasarkan pada nilai aktif abadi, dihitung oleh bank kustodian secara harian. Mekanisme kegiatan reksadana syariah. Mekanisme kegiatan reksadana syariah terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, mekanisme operasional reksadana syariah. Mekanisme operasional reksadana syariah ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, mekanisme antara pemodal dan manajemen, manajer yang dilakukan dengan sistem wakalah atau yang diartikan sebagai sistem perwakilan, di mana si pemodal mewakilkan memberikan amanah dananya untuk dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio saham. Yang kedua, mekanisme antar manajer investasi dan pengguna investasi. Mekanisme antara manajer investasi dan pengguna investasi ini menggunakan sistem mudharabah. Yang kedua, mekanisme sistem mudharabah. Mekanisme sistem mudharabah terbagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama, pembagian keuntungan yang diwakilkan oleh manajer investasi. Yang kedua, pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. Dan yang ketiga, manajer investasi tidak menanggung risiko sama sekali terhadap investasi yang dilakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah mau menonton video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.